Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua sahabat. Bagaimana kabarnya malam ini? Semoga semua dalam keadaan yang selalu sehat ya sahabat ya. Oke sahabat, berjumpa lagi di channel saya Yoko Kanari. Untuk malam ini saya akan berbagi pengalaman yaitu mengenai telur ya, telur kenari tidak isi atau zong. Jadi penyebabnya apa saja? Nanti kita bagi-bagi pengalaman sahabat. Oke. Oh ya, jangan lupa sahabat saling mengingatkan saja ya bahwa sekarang ini musimnya lagi kurang bagus ya, pancaroba, pergantian cuaca, banyak yang sakit ya, flu sekarang udah lagi musimnya. Jangan lupa vitaminnya sahabat. Jangan kita perhatikan burungnya vitaminnya full terus, tapi kita juga sebagai peternak ya, jadi khususnya kita juga harus jaga kesehatan juga sahabat, supaya kedepannya sehat terus sahabat. Oke sahabat. Jadi untuk malam ini sahabat saya akan berbagi pengalaman ya, penyebab telur kenari tidak isi atau zong. Jadi sering kita ketahui bahwa atau sering kita jumpai ya, hampir semua orang ya, semua peternak mengalami bahwa kenari telurnya tidak isi atau zong. Tidak dari pemula atau senior, itu pasti, walaupun senior juga pasti mengalami sahabat. Karena telur zong itu karena kan ya itu kan bawaan ya, hukum alam ya, jadi hampir semua mengalaminya. Jadi kiat-kiat apa saja dan penyebabnya apa saja yang menjadikan telur itu zong atau tidak isi. Oke sahabat, bahkan jangan kemana-mana, tetap simak video saya ini. Oke. Oke sahabat, jadi yang membuat telur tidak isi atau zong itu biasanya terjadi jadi waktu perkawinan atau pembuahan, jadi antara kenari betina dengan sperma kenari jantan itu tidak maksimal waktu proses perkawinannya sahabat. Nah, karena tidak maksimal itu yang menjadikan telur itu menjadi zong atau tidak isi sahabat. Dan penyebabnya apa? Kok bisa seperti itu? Misalnya yang pertama, sahabat biasanya kurang memperhatikan waktu atau timing yang pas saat sahabat mau melakukan proses perkawinan terhadap kenari sahabat. Jadi timing atau waktu yang pas sahabat itu telat mengawinkannya, maksud saya. Jadi di saat kenari itu udah siap kawin, sahabat tidak langsung dikawinkan. Jadi proses sudah lewat baru sahabat dikawinkan. Biasanya saya juga sering mengalami sih, kadang-kadang saya kurang teliti juga. Begitu sudah begitu dia minta kawin, saya kurang perhatikan, jadi saya telat, terus saya kawinkan saja. Dan lewat kadang-kadang 1 sampai 2 hari si kenari betina itu sudah bertelur. Nah itu. Jadi bisa dibilang itu telur pakan sahabat. Jadi begitu kita mengawinkan si jantan ke kenari betina, di dalam tubuh kenari betina sudah terdapat telur, yaitu telur yang kita sering sebut telur pakan sahabat. Karena kenari itu beda sahabat, jadi tanpa dikawin pun dia bisa bertelur. Nah, jadi kalau kita telat, waktunya nggak pas, nanti yang terjadi yaitu telurnya bisa jadi zong sahabat. Nah, karena kita telat, jadi harusnya kalau pas kan begitu pas kita kawinkan langsung isi, tapi karena kita telat jadi udah ada telur, jadi terhalang sama cangkangnya atau apanya, jadi itu yang menjadikan telur kenari menjadi zong sahabat. Kurang lebih seperti itu sahabat. Jadi terdapat telur pakan terlebih dahulu, keduluan di dalam tubuh kenari betina sahabat. Itu biasanya seperti itu, telat memproses perkawinannya. Terus penyebab lainnya bejantan yang tidak isi sahabat. Udah dipastikan ya, karena bejantan tidak isi pasti
tidak bisa membuahi. Nah, si kenari betina ya, sel telurnya jadi tidak bisa membuahi. Nah, cara mengetahui kenari jantan yang tidak isi, sahabat, ya minimal sahabat punya bagusnya 2 betina lah, lebih bagus 3 betina. Jadi begitu sahabat dikawinkan, kita cek ya supaya tahu kalau ini kenari jantan ini isi atau enggak. Jadi sahabat kawinkan sama kenari betina yang pertama nih. Pertama dikawinkan. Oke, dicek. Udah kawin. Akhirnya bertelur, dicek, zong semua, tidak isi semua. Terus dipindah ke kenari yang kedua. Kenari kedua pun setelah bertelur dicek dan tidak isi. Nah, itu kan kalau dua betina itu kalau udah isi terus, ya itu kan udah ketahuan ya kalau itu pejantannya nggak isi, sahabat. Nggak sih. Jadi menjadikan telur menjadi song. Apalagi kalau sahabat pasti ragu punya kenari betinanya ada 3 ekor, itu lebih bagus. Biar nggak penasaran karena baru 2, 3 kita kawinkan lagi. Ternyata ke betina yang ketiga tetap tidak isi, itu dipastikan bahwa pejantan itu tidak isi, sahabat. Nah, itu sahabat. Udah ketahuan. Jadi telur itu walaupun telur 3, 4 pasti bakal song, nggak isi, itu sahabat. Faktor dari pejantan yang tidak isi penyebabnya itu bisa terjadi. Nah, terus faktor yang lainnya biasanya kenari nggak isi atau song, kenari betina yang masih muda, sahabat. Atau kita bisa disebut kenari yang baru pertama belajar produksi, atau disebut juga kenari tembean. Nah, ini sahabat, hampir ya pengalaman saya. Jadi kenari yang tembean hampir 85% kalau saya itu pasti di awal pertama bertelur pasti song semua, kadang nggak isi. Ya ada lah yang isi tamu berapa persen, tapi kalau secara pengalaman saya hampir 85% itu song. Itu kalau nggak tahu kenapa ya, biasanya itu kalau kita bandingkan lah ya sama yang sudah pernah produksi, itu kan pasti cepat isi. Tapi kalau yang masih muda tembean biasanya itu zong juga, sahabat. Kenari yang masih muda atau tembean itu, sahabat. Jadi yang pertama tadi proses perkawinan terdapat telat proses perkawinannya, sahabat, telat perkawinan. Yang kedua penyatuan tidak isi. Terus yang ketiga kenari yang baru belajar produksi ya, kenari masih muda atau tembean itu bisa menjadikan bahwa kenari itu bisa memicu ya tidak isinya si telur, jadi atau song kurang lebih itu, sahabat. Nah, terus selanjutnya, sahabat, kenari bertelur ya atau song tidak isi, sahabat harus benar-benar pastikan saat mau mengawinkan kenari, sahabat, dipastikan kenari jantan, sahabat, ya kalau bisa jantan betina lah, tapi prioritas yang jantan. Apalagi apabila kenari jantan, sahabat, dalam proses dorong ekor, misalnya nyulam bahkan mabung, itu juga pengaruhnya besar sekali, sahabat. Kalau proses itu sedang berjalan ya, sahabat, tetap dikawinkan, hampir 90% nanti juga telurnya itu tidak isi, sahabat. Itu selama perjalanan ternak saya seperti itu, pengalaman saya seperti itu, sahabat. Jadi kalau proses dorong ekor itu seringnya telurnya song atau tidak isi, sahabat. Nah, tidak isi terus. Kalau itu, sahabat, perlu diketahui juga, dicek ya pennya ya. Saya sering bilang ya bahwa kenari jantan, apalagi kalau yang bulu tebal, sahabat, cek ya di bagian pennya, sekitar pen. Kalau emang bulu tebal, sahabat, harus potong dulu, sahabat. Bulu-bulunya di sekitar pen dipotong supaya nanti waktu proses perkawinan
tepat sasaran lah istilahnya, seperti sahabat, tidak terhalang sama bulu-bulunya, biar nanti telur kenari sahabat telurnya bisa isi, karena itu juga salah satu penyebab tidak isinya telur kenari sahabat. Seperti itu sahabat, kurang lebih seperti itu sahabat. Video kali ini barangkali nanti ada pertanyaan, boleh sahabat tulis di kolom komentar. Jadi tadi ya, jadi yang pertama adalah telat proses perkawinan, keduluan ya sama telur pakan, penjantannya tidak isi ya. Terus kenarinya, kenari muda atau tembean itu juga sama, bisa tidak isi. Terus sahabat, penyebab lainnya yaitu sahabat harus benar-benar cek ya, kenari sahabat, kenarinya lagi dalam proses corong ekor apa enggak, mapung atau enggak, nyulam bulu atau enggak, itu harus benar-benar dipastikan ya, supaya nanti maksimal. Karena kalau proses nyulam atau dorong ekor itu pasti tidak maksimal sahabat. Itu selama pengalaman saya seperti itu. Udah, terus kurang lebih seperti itu dulu video malam ini sahabat. Jangan lupa subscribe channel saya biar nanti kedepannya bisa berkembang, terus bisa lah intinya buat sharing-sharing pengalaman. Pokoknya yang ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan tulis saya di kolom komentar. Nanti kalau misalnya bisa saya jawab sebisa saya sahabat. Nanti kalau nggak bisa saya carilah sama teman-teman, nanti saya banyak teman ternak, nanti kita bisa saling berbagi pengalaman dan berbagi ilmu. Intinya seperti itu sahabat. Silaturahmi nomor 1 paling penting, karena kita sering silaturahmi jadi menjadikan kita panjang umur sahabat. Jangan lupa itu. Oke, jangan lupa subscribe pokoknya channel saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.